Halo sahabat KP Break Channel dimanapun Anda berada. Di konten kali ini saya akan berbicara masalah pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Halo KP Breakers, jumpa lagi bersama saya tentunya masih di KP Break Channel. Sobat semua, kali ini saya ingin mengulik sedikit mengenai pendaftaran tanah sebagaimana tertuang dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi, dalam dunia agraria, pendaftaran tanah ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai kepastian hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Anda berada, sobat semua. Jadi, dalam hukum kita dikenal kepastian hukum atau kepastian hak. Nah, kepastian hak ini dapat diperoleh ketika bapak-bapak, ibu-ibu telah mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna usaha ataupun sertifikat hak guna bangunan. Nah, adapun sedikit yang akan saya kulik di sini adalah bagaimanakah caranya mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Nah, dalam mendaftarkan tanah yang pertama kali pastinya kita akan membuat lampiran 13 namanya, dapat kita peroleh dari kantor Badan Pertanahan setempat. Lampiran 13 ini kalau bisa sudah ditandatangani dan bermaterai. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertindak sebagai pemohon ataupun sebagai kuasa pemohon. Nah, ini tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ingin melakukannya sendiri ataupun ingin menggunakan jasa notaris atau PPAT. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, selain daripada lampiran 13 yang sudah ditandatangani dan bermaterai tadi, kita juga harus menyiapkan namanya SPPT PBB. Kita harus terbitkan pajak tahunan bumi dan bangunannya. Kita harus terbitkan dan kemudian kita harus memiliki STTS atau surat tanda terima setoran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian harus menyertakan tanda bukti kepemilikan hak. Tanda bukti kepemilikan hak tadi bisa berupa surat keterangan tanah, bisa berupa segel, bisa berupa sporadik, ataupun bisa berupa girik. Nah, jadi di sini itu adalah alas hak pertama kali yang akan kita gunakan dalam mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sebelum itu kita pun nanti akan verifikasi ke Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk BPHTB. BPHTB ini adalah pajak daerah yang berupa biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Ini harus diverifikasi dulu, kita ajukan dulu. Kemudian setelah dapat verifikasinya, baru kemudian kita validasi. Dan berkas-berkas ini semua kita kumpulkan dalam satu bundel dan bisa kita ajukan ke Badan Pertanahan setempat. Setelah diajukan, setelah diverifikasi dan dipelajari, setelah berkas dianggap valid dan lengkap, kemudian kita akan melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang dimaksud. Pengukuran terhadap objek tanah yang dimaksud tersebut itu dilakukan oleh petugas ukur dan kemudian kita pastikan bahwa objek tanah tersebut telah memiliki batas-batas yang sudah kita tentukan di awal. Jadi tidak mempersulit dari petugas ukur. Nah, setelah itu kemudian digambar dalam bentuk gambar ukur dan setelah terbit SIB, maka kita akan memperoleh SPS namanya, surat perintah setor atau kewajiban pembayaran PNBP. Nah, PNBP ini jumlahnya atau besarannya tergantung dari zonasi dan juga tergantung dari luasan objek tanah yang kita daftarkan. Nah, setelah dalam proses ini berjalan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu tinggal menunggu bagaimanakah hasil dari perjalanan berkas tersebut. Nah, dan dipastikan bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan hak milik yang sah dan jelas, baik itu berupa SHM maupun berupa SHGU, SHGB. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau repot, ikut program PTSL atau pendaftaran tanah secara langsung atau yang dikenal dengan PRONA. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan lakukan monitoring ke kantor desa atau kelurahan setempat apakah daerah bapak-bapak, ibu-ibu menjadi bagian dari penyelenggaraan PTSL tersebut. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan terkait masalah pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun sebagaimana diatur oleh PP Nomor 24 tahun 1997,
Bapak-bapak, ibu-ibu silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih telah bersedia menyaksikan Kapi Break Channel, tentunya di kisi-kisi keagrarian. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you.